Aku di sana ada Mustafa menjabati payambing ramai pama. Assalamualaikum, apa kabar sahabat bikin baju semuanya? Semoga sahabat bikin baju ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat seprofesi yang bekerja sebagai penjahit di garmen-garmen, konveksi-konveksi, di butik, di tailor, di permak dan penjahit keliling. Jangan lupa salam satu jarum ya. Dan untuk sahabat lintas profesi yang bekerja di dalam tanah, di perut bumi, ataupun yang bekerja di atas menara, di tower-tower, dari yang bekerja di pinggir jalan sampai yang bekerja di dalam kantoran, terima kasih atas atensinya dan kebersamaannya di video kali ini. Dan sahabat bikin baju, untuk video kali ini kita akan lebih ke menjawab komentar-komentar yang telah dipertanyakan ataupun ditampilkan oleh komentar-komentar dari luar negeri, khusus dari negeri jiran ya, dari Malaysia, Vietnam, dan lain-lain. Dan untuk komen yang pertama ini dari komentar-komentar untuk timnas Indonesia yang seputar kiprahnya di round kedua kemarin gitu ya. Dari netizen Malaysia, Simbeng, sahabat bikin baju. Kumpulan yang mudah, hahaha. 3 ASEAN, tim 10 mata. Yang kedua dari netizen Thailand. Sebuah kelompok ASEAN yang mudah, banyak sekali orang yang saling bertemu sehingga mereka mengenal tangannya, atau aku tidak memandang rendah kebenaran. Sawadikap. Jadi netizen Thailand dan Malaysia ini mengomentari bahwasanya grup Indonesia ini adalah grup ASEAN, grup yang mudah. Jadi mungkin karena ada Vietnam dan Filipina dan Malaysia, dan Indonesia, Vietnam dan Filipina di grup ini, hanya Irak saja kan yang di luar ASEAN. Kita jawab by data ya. Kita lihat di penyisihan Piala Dunia round 2 di Piala Dunia sebelumnya yang di Qatar, itu kita tergabung dengan siapa saja tim kita, sahabat bikin baju. Uni Emirat Arab, Thailand, Malaysia, Vietnam, Indonesia kan. Itu sama kan dengan yang sekarang berlaku ini, Pacik, Macik, Swadikap, Sawadikap gitu ya. Sawadikap, maaf Pacik, Macik. Ini saat kita jawabnya pakai data gitu. Di Piala Dunia sebelumnya, jangan lupa saya ingatkan lagi sama Pakcik bahwa negara Pakcik, Macik juga dan Sawadikap itu sama dengan grup yang ada yang di grup D ini, grup Indonesia ini dengan Anda grup dari negara Anda di penyisihan Piala Dunia yang kemarin yang di Qatar. Meskipun kita akui di situ kita kan yang jadi juru kunci. Ini yang jadi pemuncak klasemennya kan Uni Emirat Arab, posisi runner up Vietnam. Itu grup benar-benar lebih ASEAN dari grup Piala Dunia yang 2026 ini. Itu lebih ASEAN karena ada 4 negara. Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia, itu urutan klasemennya kan yang paling atas di luar ASEAN tuh Uni Emirat Arab gitu. Jadi 4 ASEAN di situ. Dan Malaysia sama Thailand sawadikap. Pakcik, Macik tetap nggak lolos gitu. Itu lebih ASEAN lagi, bahkan kita lagi jelek-jeleknya timnas asuhan sebelumnya itu apa Simon McManamy itu jangan lupa ya, lihat data lagi, buka data lagi biar nggak ini komennya nggak ini tanpa dasar gitu. Walataku malaisaliki lakabihi ilma kan. Jangan berbicara, jangan melakukan sesuatu yang tidak tahu ilmunya. Jadi jangan berkomentar tanpa data, mungkin seperti itulah kalau bahasa kita. Terus kita baca komentar yang berikutnya. Ini dari netizen Thailand dan Malaysia. Malaysia in a third group of all ASEAN team, Oman and Kyrgyzstan are very strong good team did well at Asia Cup. Yang artinya
Malaysia berada di grup yang paling tangguh dari semua tim ASEAN. Oman dan Kyrgyzstan tampil sangat baik di Piala Asia kemarin. Itulah. Tuh, komen. Jadi netizen ini dari Malaysia ini mengatakan di grup Malaysia ini lebih beragam. Nggak cuma ASEAN, ada Oman, ada Kyrgyzstan. Jadi dari luar ASEAN itu lebih berat. Kalau di Indonesia cuma Irak aja yang di luar ASEAN-nya, yang lainnya Vietnam, Filipina juga lemah katanya. Nah, kita jawab lagi dengan data ya. Dengan data sebelum pembagian grup ini di round kedua ini dilakukan. Itu kan AFC membuat pembagian grup ini berdasarkan data dari FIFA tentunya, dari klasmen. Nah, jadi setiap grup juga itu dibagi rata adil. Kan tadinya dibagi pot kan, pot untuk peringkat unggulan, negara-negara unggulan dari pot pertama, pot dua, pot tiga. Itu kan pembagiannya adil dari tiap pot itu setiap grup juga. Nah, ibaratnya kalau di grup kita Irak, kalau di grup yang ada negara kita itu Irak kan yang paling berat mungkin dari pot 1 unggulan ke satunya. Kalau grup Malaysia itu Oman. Nah, kita lihat di klasemen dari klasemen FIFA peringkat Oman dan Irak ini sebelum pembagian grup dilakukan oleh AFC dulu itu perbedaan grupnya Irak itu 5 tingkat di atas Oman. Nah, kalau kita mau berbicara berat dan tidak berat, Irak itu 5 peringkat di atas Oman. Jadi Indonesia itu dikasih lawan yang lebih berat daripada Malaysia, karena Oman yang dianggap paling berat di grup Malaysia itu peringkatnya di bawah Irak 5 peringkat. Nah, itu. Terus yang kedua katanya Kyrgyzstan, yang pertama Oman, yang kedua di grup yang ada Malaysia ini di Kyrgyzstan, itu kan yang dianggap lebih berat daripada grup negara yang ada di tim yang setim dengan Indonesia, yaitu Vietnam. Dan kita lihat peringkatnya berdasarkan data lagi sebelum pembagian grup ini dulunya dilakukan oleh AFC. Nah, data sebelumnya, sebelum dilakukan kick-off round 2 ini di pembagian grup, peringkat Vietnam itu di atas peringkat Kyrgyzstan, Pacik, Macik, Sawadika gitu. Jadi ya lebih berat Vietnam terhitungnya waktu itu dibanding Kyrgyzstan, karena Vietnam peringkatnya di atas Kyrgyzstan. Jadi Indonesia dikasih lawan yang lebih berat daripada Malaysia, yaitu Vietnam. Nah, terus Kyrgyzstan yang di bawah Vietnam dikasihlah ke Malaysia, jadi satu grup dengan Malaysia, Pacik, Macik. Nah, seperti itu. Terus katanya Vietnam jelek, jadi lagi payah. Nah, kita lihat nanti lagi, kita jawab lagi di datanya, by data pertemuan. Kalau memang Malaysia menganggap Vietnam lebih ringan dari Kyrgyzstan, kita lihat bagaimana Malaysia kan bisa menahan imbang Kyrgyzstan di kandangnya, mengalahkan Kyrgyzstan di Malaysia di kandangnya. Nah, bagaimana kita lihat rekor pertemuan dengan Malaysia dengan Vietnam kalau Malaysia menganggap Vietnam lebih jelek ataupun lebih ringan dibanding Kyrgyzstan. Ini datanya dari 16 pertemuan terakhir, Pacik, Macik ya. Ternyata Vietnam memenangkan 12 kali pertandingan. Sisanya 4 mungkin imbang atau ada kalah satu lah mungkin Vietnam oleh Malaysia. Nah, jadi itu seperti itu. Gimana ya, kalau data kan nggak bisa bohong gitu. Kalau data itu Macik ya, Pacik sawah di kap ya. Jadi tolong dibuka lagi datanya. Jadi nanti kalau mau berkomentar ingat-ingat lagi, takutnya lupa gitu, lupa. Ini yang jawab datanya bukan pengurus, bukan netizen yang mahasiswa atau yang ini yang di PSSI, tapi tukang jahit ini Pacik, Macik, saya di sawah di kap ya, itu tukang jahit. Itu jawabnya pakai data. Jadi biar kita tidak biar Paye Pakcik Macik nggak kemaluan lah seperti itu. Nggak kemaluan, nggak malu setelah berkomentar. Nanti kalau gitu bisa diserbu lagi kan sama ini timnas netizen Indonesia ini, bisa kalau komentarnya tidak by data gitu. Itulah
apapun yang komentar kita jawab, ini masih banyak sebenarnya yang harus dijawab, cuman yalah nggak perlu banyak-banyak, yang intinya aja gitu ya buat pecinta sepak bola tanah air. Yang jelas kita jangan terpengaruh dengan apa. Untuk sahabat bikin baju yang hobi nonton bola, hobi lihat informasi bola di handphone, di YouTube, di apa, jadi jangan terpengaruh dengan komentar dari netizen, apalagi komentar yang tanpa data, tanpa ilmu. Jadi takutnya nanti kalau terpengaruh, terpancing, jadi ini yalah energi negatif yang muncul. Jadi udahlah, ini kalau lihat komentar-komentar barusan kan diibaratkan itu anak kecil yang belum tahu apa-apa, belum pernah melihat dunia, belum membaca sejarah, belum tahu sejarah. Jadi ya kita maklumin saja. Itu ya, sahabat bikin baju. Mungkin sekian saja untuk malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa komentarnya saya tunggu ya di kolom komentar. Kita ngopi bareng di kolom komentar. Berikan masukan, dukungan, dan sapaan lah untuk channel kita ini agar bisa lebih baik. Itulah sahabat bikin baju. Dan terakhir jangan lupa istirahat yang cukup, jaga kesehatan, olahraga. Salam bikin baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.